Oke, Bu Endah, terima kasih. Kita mulai percakapan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat siang, Bu Endah. Selamat siang, Pak Sumin. Terima kasih. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Baik, Bu. baik. Baik. Cuaca cerah di sana ya? Cerah, Pak. Tadi nggak hujan, nggak ada malam tadi ya? Hujan dikit. Iya kan, Hujan lokal, dikit. Pak. Iya. Baik, Bu Endah. Saya mengawali dengan yang pertama. Jadi tujuan Ibu jadi kepala sekolah itu apa ya, Bu? Baik, Pak Sumin. Terima kasih. Menjadi kepala sekolah itu suatu keinginan saya sebagai bukti jenjang dari kepegawaian saya. Mulai dari guru, wakil kepala sekolah, kemudian jadi kepala sekolah. Saya ingin jadi kepala sekolah yang bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menjadi pemimpin yang berhasil, Pak. Artinya berhasil di sini meningkatkan mutu pembelajaran untuk anak-anak dan kualitas pembelajaran guru-guru saya, Pak. Oke. Jadi selama ini Ibu sudah apa saja yang sudah dilakukan untuk mencapai keberhasilan itu, Bu? Kalau di levelnya, Pak, keberhasilannya mungkin saya merasa baru berada pada level di pertengahan ya, Pak. Oke. Artinya yang pertama saya sudah mengkondusifkan pembelajaran di sekolah, artinya kedisiplinan pembelajaran sudah bisa saya rasakan, kedisiplinan guru-guru, akan kehadiran guru-guru juga begitu. Hasil pembelajaran yang bisa saya lihat dari rata-rata nilai yang didapatkan setiap tahunnya bertambah. Kemudian peserta didik baru di setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Oke, Bu. Berarti kalau saya buat rentang dari 1 sampai 10, Ibu tadi mengatakan di pertengahan ya, Bu ya? Ya, baik, Pak. Di angka 5 ya. Berarti kan masih ada angka 5 yang harus dicapai lagi untuk sampai ke angka 10. Nah, menurut Ibu nih, supaya mencapai itu, apa yang harus dilakukan lagi, Bu? Baik, Pak. Di dalam semua yang saya lakukan, Pak, saya banyak memiliki kendala atau tantangan. Meskipun tidak semuanya artinya mendapat solusi, Pak. Dengan kekuatan yang saya miliki, saya mencoba mencari solusi dari tantangan-tantangan yang saya temui. Artinya begini, Pak, saya diawali dengan perencanaan memetakan kebutuhan saya dengan melihat kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Kemudian juga saya melihat kelebihan yang ada pada lingkungan sekolah dan tantangan yang ada pada lingkungan sekolah. Kemudian akan saya inventarisir satu persatu dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Baik. Jadi Ibu sebetulnya sudah tahu kelebihan dan tantangan apa yang ada di sekolah Ibu. Nah, sehubungan dengan itu, kelebihan apa saja yang Ibu miliki, Bu, supaya nanti tantangannya itu bisa diatasi. Misalnya Ibu punya kelebihan di bidang komunikasi misalnya, atau di bidang
cara menyampaikan pesan ke ibu guru, bapak guru ibu di sana dengan cara-cara itu, jadi ibu merasa pesannya tersampaikan gitu. Atau seperti apa ibu? Silakan Bu. Baik, kelebihan dari saya sendiri dulu ya Pak Sumin ya. Iya, iya. Yang pertama saya merasakan bahwa saya memiliki motivasi untuk selalu bekerja keras, mencoba segala sesuatu hal yang baru, meskipun tertatih-tatih. Kemudian saya memiliki motivasi untuk maju, Pak. Dari yang saya tidak tahu menjadi tahu. Itu kelebihan yang saya miliki. Kendalanya di sini, Pak. Tidak semua guru memiliki sikap seperti yang saya miliki. Saya sangat termotivasi untuk melakukan sesuatu hal yang baru, seperti halnya dengan implementasi kurikulum merdeka. Saya sangat tertarik menggunakan PMM, mengakses aplikasi tersebut. Hal tersebut sering saya himbau Pak kepada guru-guru saya untuk menggunakan PMM. Tapi kenyataan yang ada hampir mungkin sekitar 25% saja yang mengindahkan hal tersebut. Artinya mengakses gitu Pak ya. Kalau memiliki aplikasinya punya semuanya, tapi mengaksesnya itu. Padahal saya berharap guru-guru saya sama seperti saya Pak. Begitu mengakses, kita mendapatkan manfaatnya. Ternyata mereka tidak seperti saya. Mereka selalu beralasan tidak memiliki waktu atau keterbatasan pemahaman. Nah, padahal menurut saya keterbatasan pemahaman itu bisa kita diskusikan bersama. Nah, itu contoh hal kecil, Pak. Kemudian contoh hal yang berikutnya, saya selalu mengingatkan guru-guru pada saat membuat rencana pelajaran untuk membuat sendiri. Artinya kita tidak harus berpatokan bikin sendiri gitu. Tapi mengaplikasikan yang sudah ada. Jangan hanya copy paste. Saya sangat kesulitan menghilangkan budaya copy paste tersebut, Pak Sumin. Nah, jadi itu untuk dalam pembelajaran ya Pak yang saya temui, karena saya tadi Bapak menanyakan kelebihan dan kendalanya. Karena kelebihan saya Pak, saya selalu mencoba selama saya menjadi guru, itu selalu membuat rencana pelajaran sendiri yang saya sesuaikan dengan kebutuhan kelas yang akan saya di situ saya jadi guru. Jadi begitu saya ada di tengah-tengah guru-guru saya, mereka selalu membudayakan copy paste, itu saya sangat sulit Pak mencari jalan keluar dari kendala tersebut. Itu contoh kecilnya Pak. Jadi saya ingin sekali memotivasi guru-guru saya dengan melihat kelebihan saya tadi. Saya tuh selalu mencoba ingin yang baru, tapi ternyata saya nggak mendapat respon gitu Pak, karena mereka sudah terbiasa dengan budaya mereka sendiri. Oke, gitu ya Bu ya. Saya melihat tadi Ibu motivasinya kok kuat gitu ya. Jadi selama ini Ibu berikan motivasi dalam bentuk apa saja Bu, sehingga misalnya tadi tidak terjadi perubahan atau perubahannya kecil gitu. Nah selama ini apa yang membuat Ibu memberikan motivasi kepada guru-guru Ibu supaya mereka berubah gitu dari hal yang tadinya apatis, stagnan, jadi bisa bergerak, misalnya berubah apa yang kita inginkan sama-sama terhadap sekolah itu. Bagaimana Bu? Motivasi yang saya lakukan, saya melihat dari ketersediaan sarana prasarana sekolah. Jadi kebetulan kalau untuk mungkin ATK atau internet itu bisa saya sediakan melalui alokasi dari dana BOS. Saya sampaikan kepada guru-guru untuk tidak khawatir melaksanakan kegiatan tersebut karena sudah ada sarana prasarana yang mendukung. Kemudian saya selalu memberi reward. Artinya reward ini mungkin berupa sekedar pujian atau nanti saya share apa yang mereka sudah laksanakan pada grup atau pada saat rapat. Jadi saya sampaikan bahwa
saya ucapkan terima kasih karena ibu ini sudah menunjukkan kegiatannya seperti ini gitu kan. Nah, kemudian nanti saya dokumentasikan. Itulah yang menjadi catatan keberhasilan saya. Tapi dari reward yang saya sampaikan tadi, persentasenya itu ini Pak Sumin, kok lumayan gitu ya, nggak yang saya inginkan. Kalau saya kan pengennya begitu saya suruh buka lah kamu ya, akses lah kamu begini, lihat di evaluasi itu, lihat di post ini, di proses itu begini, mereka cepat bergerak. Tapi kayaknya itulah. Jadi saya pingin sekali Pak Sumin, bagaimana cara saya menambah persentase yang saya inginkan tadi. Apakah motivasi saya ini masih kurang gitu ya Pak Sumin ya? Iya, oke Bu. Tadi sebetulnya Ibu sudah melakukan motivasi dengan gerakan-gerakan tadi. Saya melihatnya Ibu sudah luar biasa ya. Tentu prosesnya mungkin sedang berlangsung Ibu ya. Karena kita tahu tiap orang berbeda karakter. Tapi Ibu sudah luar biasa melakukan itu. Kemudian dari apa yang pernah Ibu lakukan, kan ada pilihan-pilihan tuh, ya kan? Ada pilihannya untuk bisa guru berubah A, B, C, D atau apa gitu kan. Nah, Ibu sudah melakukan pilihan-pilihan itu seperti apa, Bu? Baik, saya sudah melakukan pilihan-pilihan itu secara bertahap, mulai dari hal-hal yang mudah dilakukan ke sedang yang bisa dilakukan sampai ke tersulit gitu, nah Pak. Jadi dari yang mudah mungkin saya sudah lalui, dimulai dari pertama mereka mungkin membuat aplikasinya, menempelkan aplikasinya pada Android masing-masing, bisa saya cek, itu mungkin dari hal yang termudah. Kemudian hal yang sedangnya mungkin mengakses, saya bisa pantau pada saat jam istirahat atau jam luang, saya bisa melihat sampai sejauh mana. Yang tersulitnya tadi Pak, yang tersulitnya mungkin saya tidak bisa memantau sejauh mana sampai, karena setiap saya tanya ini kenapa belum, alasannya itu tadi, saya mengajar Bu 24 jam tuh seminggu tuh berat Bu, sementara saya pulang sekolah sudah ada pula menunggu pekerjaan di rumah. Jadi itu yang merupakan tersulitnya di situ Pak, saya nggak punya cara, bagaimana cara saya kiat saya supaya mereka seperti yang saya inginkan tadi Pak, benar-benar memanfaatkan gitu. Oke. Baik, saya lanjutkan ya Bu ya. Di sekolah Ibu tuh ada nggak yang jadi figur bisa menggerakkan guru-guru yang masih stagnan tadi? Ada contoh guru Ibu di sekolah Ibu itu yang ini bisa jadi figur atau contoh, bisa jadi role model gitu kan, supaya nanti guru-guru yang lain ikut bergerak gitu. Ada nggak? Sebetulnya ada sih Pak. Itu yang saya bilang tadi dalam kategori 25%, 30% saya itu tadi Pak. Cuma kapan saya misalnya saya tunjuk guru ibu A gitu ya. Saya sebetulnya sih saya nggak bermaksud membanding-bandingkan, cuma saya menyampaikan sebagai role model tadi. Coba Bapak Ibu lihat ini Ibu A ini walaupun dia sibuk, walaupun umurnya sudah mendekat pensiun, kan seperti itu. Tapi lihatlah di PMM-nya ini begini, RPP-nya saya lihat sudah mengadopsi dari PMM ya, saya seperti itu. Tapi kadang-kadang bagi guru yang memang merasa itu motivasi, merapat dia Pak. Tapi begitu yang ini, yang sebaliknya, pasti mereka malah ibu itu kan begini, iyalah ibu itu begitu, iyalah. Jadi kalau kami ini apalah. Jadi kalimat-kalimat apalah itu yang kadang saya di situ sering merasa, aduh, nggak bisa cara ini, berarti saya hanya membanding-bandingkan saja, kan seperti itu. Jadi saya kadang-kadang, berarti cara itu seperti ini nggak bisa. Cuma saya juga nggak mungkin sih sama saya sebetulnya, mungkin dari kalimat saya itu mungkin sedikit gimana ya Pak ya, menekan mungkin ya Pak, mungkin seperti itu kali ya. Iya. Jadi kalau saya lihat Ibu sudah melakukan hal-hal yang memang supaya guru-guru Ibu bergerak bersama-sama ya. Cuma mungkin kita pilih alternatif lain mungkin Bu ya. Ibu pun punya alternatif lain atau pilihan lain yang lebih efektif. Misalnya Bu, mendatangkan
guru lain dari sekolah lain yang figurnya yang kita harapkan bisa merubah cara berpikir guru-guru ibu di sekolah. Pernah nggak seperti itu, Bu? Baik Pak, pernah Pak, saya pernah melaksanakan seperti workshop mandiri di sekolah saya mendatangkan kokapten gitu malah Pak ya, kokapten untuk PMM itu saya datangkan gitu. Cuma sehari itu saja rasanya Pak, gitu melihat seperti apa ya, itu saya bilang tadi, apa karena tekanan dari saya datangkan sumbernya langsung, narsumnya itu, Iya. tapi kenyataannya feedback-nya itu nggak seperti yang saya inginkan gitu Pak. Iya. Oke Bu, ya. Baik, berarti Ibu sudah banyak pilihan-pilihan yang sudah dilakukan ya Bu ya. Nah sekarang Baik. ada nggak pilihan-pilihan yang tadi yang belum Ibu lakukan gitu, sehingga nanti suatu saat Ibu akan lakukan. Gitu. Saya tertarik dengan Pak Sumin tadi menyampaikan, bisakah Ibu mendatangkan yang profil lain gitu ya, seperti yang saya lakukan. Rencananya gitu Pak, saya mau mencoba sekarang malah saya mencoba mengajak Pak guru-guru saya untuk pergi ke sekolah yang memang guru-gurunya sudah melaksanakan mengaplikasikan PMM itu ke dalam proses pembelajarannya. Itu rencana saya sebetulnya Pak. Oke. Iya. Terima kasih Bu ya. Oke Bu. Yang terakhir, setelah Ibu menceritakan tadi, sebetulnya apa sih sesungguhnya yang Ibu akan lakukan pada sekolah Ibu sehingga sekolah Ibu nanti jadi berhasil. Semua guru juga ikut menggerakkan, yang pada intinya nanti sekolah Ibu bisa lebih baik lagi gitu kan. Seperti apa Bu? Seperti di awal pembicaraan kita tadi Pak Sumin, saya merasa memiliki kelebihan gitu, kemudian sekolah juga memiliki kelebihan. Mungkin nanti saya akan lebih jeli gitu ya Pak Sumin ya, menggunakan kelebihan atau Halo? Sepertinya terputus Bu. memetakan kebutuhan ya. Oke Bu, tadi agak terputus ya. Baik, jadi Ibu, halo? Halo Bu? Halo Bu Enda? Halo Bu Enda? Halo? Terputus ya? Terputus tadi ya Pak. Saya Ya. terdengar kok. Saya terdengar. Ya. Oke, baik Bu ya. Jadi Ibu akan melakukan nanti perubahan-perubahan besar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Ibu ya. Saya pikir Ibu sudah banyak hal yang dilakukan gitu ya. Cuma mungkin perlu proses ya Bu, perlu kesabaran tinggi karena seorang pemimpin itu memang apa namanya ya, jadi curahan hati seorang guru misalnya gitu. Kadang-kadang ada yang berani ngomong, kadang-kadang yang berani tidak misalnya kayak gitu. Saya yakin sekolah Ibu bisa berubah lebih baik lagi ketika Ibu memetakan tadi ya, kata kunci saya tadi memetakan. Bagaimana sih langkah-langkah selanjutnya setelah dipetakan. Baik, terima kasih Ibu. Percakapan kita mungkin sampai di sini dulu. Di lain waktu kita sambung lagi. Terima kasih atas partisipasi Ibu dalam percakapan ini. Mudah-mudahan bisa bawa manfaat bagi kita semua Bu ya, khususnya bagi sekolah Ibu nanti lebih baik dan lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.